pojokku jatuh cinta. Pada Jamila tambah lagi call me babe. Aisyah pojokku jatuh cinta. Pada Jamila tambah lagi call me baby. Aisyah pojokku jatuh cinta. Pada Jamila tambah lagi call me baby. Aisyah pojokku jatuh cinta. Pada Jamila tambah lagi call me baby. Nafa Urbah itu orangnya bijaksana banget tau nggak? Kita lihat bagaimana postingan Nafa Urbah saat Instagram. Best. Ini dia. Aduh nggak kebaca. Apa tuh? Bukan bercerai, bukan berarti saya harus memusuhi dia. Atau jaga jarak antara Mika dan dia. Mika dan dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, dia tetap ayah Mika dan dia tetap saya anggap keluarga. Kadang banyak orang yang suka bingung, bahkan bertanya, kenapa Sesi kok masih mau baik atau mengizinkan anak ketemu bapaknya? Ini ketawa ya? Hahaha, buat saya. Itu agak aneh dan saya walaupun banyak yang melakukan, ya intinya gitulah Oma. Oke, Nafa mungkin bisa cerita ini bagaimana pertemuan sama Zack. Iya, jadi kalau gini, kan banyak banget tuh aku punya teman, terus aku punya beberapa saudara juga. Pas waktu mereka bercerai, biasanya mereka tidak lagi berhubungan dengan mantannya gitu. Tapi memang beda-beda ya, kayak memang dari pihak istri atau mantan istrinya itu mau mempertemukan sama papahnya, tapi mungkin ada yang bapaknya nggak nyari atau bapaknya yang nggak peduli. Padahal sebenarnya pengen. Kamu juga gitu ya? Kayak you juga gitu? Iya. Jadi kayak sebenarnya mereka pengen mempertemukan anak itu atau tidak mau memberikan jarak, tapi kadang-kadang pasangannya mungkin yang memang tidak mencari gitu. Tapi juga ada yang pasangannya mencari atau bapaknya mencari, tapi sengaja tidak dipertemukan sama ibunya gitu. Nah buat aku kalau masalah pribadi ya udahlah, masalah pribadi aja lah gitu kan istilahnya. Semua orang itu kan ngelewatin semua banyak hal gitu. Tapi bukan berarti anak juga kan harus jadi korbannya ya. Gitu. Oke. Berarti memang sebenarnya pikirannya positif dan wise sekali ya. Bagaimana Nafa Urbah memberikan contoh ya memang yang berpisah itu kan ayah dan ibunya. Tapi cinta mereka nggak akan pernah terpisahkan, darah mereka juga nggak akan pernah terpisahkan. Mau kemanapun tetap darah dagingnya dia adalah bapaknya. Ya kan? Gitu. Jadi Thank you. Iya. Benar ya? Betul loh, Ma. Iya. Oke. Kan tergantung. Iya. Kalau dia mah suaminya nyari. Kalau situ Monyet mah nggak nyari kan. Oke, tapi sekarang gini, Kak, kalau Mikaela sendiri sudah mengerti belum sih tentang papa dan mamanya ini pisah? mulai ya, dia mulai mengerti gitu kayak suasana, terus keadaan di rumah, kayak Dedi kayak udah nggak tinggal di sini lagi, dia sudah mulai mengerti gitu. Terus memang dari kemarin itu aku sama Zack kan udah pengen ngobrol gitu sama dia gitu kan, soal bagaimana aku sama Zack itu sudah berpisah gitu. Tapi memang untuk menuju ke fase itu bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang gampang. Karena bagaimanapun juga setiap anak itu kan tidak punya kesiapan untuk menerima bahwa orang tuanya selesai atau orang tuanya bercerai gitu. Semua kan. butuh proses ya Nafa ya. Iya gitu. Bagaimana Jadi kasih tahu. kayak aku juga berusaha untuk pelan-pelan gitu kan. Dan aku tahu Mika tidak akan pernah siap untuk mempunyai ayah baru. Itu yang aku tahu. Karena dia itu sangat mencintai ayahnya, sangat terlalu amat sangat gitu. Jadi mendingan ya udah, kalau buat saya sendiri juga nggak masalah. Karena udah punya anak. Ya, jadi ada penyemangat. Iya gitu. Jadi kayak gitu kan ya. Nah, sabar. Yuk, mesti kalau lu yuk. Kalau lu ya, karena gini, sebenarnya dalam permasalahan rumah tangga itu kan punya cerita yang berbeda-beda. Ada yang memang karena pisah, karena bukan karena ribut, karena ketidakcocokan pikiran, atau mungkin karena apa, tapi tetap bisa menjalin. Banyak juga loh, ya akhirnya
mantan sama mantan jalan sama pasangan yang baru-baru itu ada Iya, juga. jadi bersahabat lebih baik Bersahabat. daripada Iya. menjadi Betul. suami Jadi istri. itu semua tergantung sebenarnya permasalahan di awalnya seperti Benar, apa. tergantung. Ya. Ah, gue Benar. ngaca di mangkok bubur lu. Oke, ada tips gak dari Nafa biar tetap bisa menjalin silaturahmi yang baik buat para mantan? Ya, kalau aku bilang sih ya, memang kayak gini, seorang ayah itu juga harus mempunyai empati ya Ya. buat anaknya. Banyak dari istilahnya banyak dari kita itu banyak sekali seorang ayah yang tidak mempunyai empati buat Ya. anaknya. Banyak seorang laki-laki itu kalau seandainya sudah pisah ya udah pisah aja, gue nggak peduli. Istilahnya gue mau hidup sama bini baru atau pacar baru, akhirnya anaknya terlantar. Nah, itu dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kesadaran ya untuk melihat bahwa saya tidak boleh dong memikirkan diri sendiri. Bagaimanapun juga ada seorang anak yang membutuhkan atau dia mempunyai hak seorang kasih bapaknya. Jadi itu sebenarnya sendiri. anak itu juga bukan hanya menantikan sebuah Betul. misalnya materi. Ya. Sebenarnya belayan kasih sayang, Ya. perhatian itu juga dibutuhkan oleh sang Betul. anak ya. Dan Yes. ya, Best. dan itu dibutuhkan tindakan ya. Ya. Nggak bisa cuman kayak kemarin aku pas waktu aku posting itu banyak sekali direct message ke aku itu orang-orang tua yang bercerai yang akhirnya mereka tuh curhat gitu. Mbak, saya tuh pengen mempertemukan anak saya tuh sampai udah minta-minta tapi kayak mantan suami saya itu nggak pernah mau ketemu sama anak saya, kayak udah nggak peduli gitu. Ya. Terus gimana udah dia itu kebencian saya semakin menumpuk gara-gara dia akhirnya sudah tidak memberikan nafkah. Dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, sekarang ibu cari nafkahnya mencukupin nggak untuk membiayai anak? Ya cukup sih, tapi saya tetap sakit hati karena mantan suami saya tidak memberi. Ya udah, terus saya bilang bahwa ya udah nggak apa-apa. Istilahnya kamu bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan kamu untuk anak kamu itu pun udah pahala yang luar biasa gitu. Jadi kayak nggak usah lagi minta lah gitu, karena pada saat kita mengharapkan sesuatu hal yang lebih dan kita tidak mendapatkan, akhirnya itu akan menumbuhkan suatu rasa kebencian itu. Betul. Jadi ada sisi positifnya yang bisa kita ambil ya. Oke, kita kasih tepuk tangan. Sama, kasusnya sama. Ya kan? Gue lagi yang dikenain. Kenapa sih Wen? Enggak, itu kan tadi ada yang nanya kan kenapa kan tadi Iya, pertanyaan. banyak. Nah itu ini yang nanya dia sebenarnya. Guys, oke. Jangan Sorry, bohong lu. ini kita mau ada satu bintang tamu lagi. Oke. Tapi uniknya nama bintang tamu kita Wah, ini kayak nama-nama susah ini. FTV. Kalau nggak Kayak dikasih- nama-nama FTV. Kalau nggak ada ini, wah hidup kita nggak berkah. Enggak, tapi kayak nama FTV. Oh, Ayu. Bukan Iya. nama FTV. Kalau nggak ada ini, hidup kita nggak berkah. Ya. Benar-benar kita minta Langsung ridho aja. banget ya. Heeh. Kita panggil langsung ini dia. Ridho Ilahi. Nggak berkah. Kamu mau ridho di mana? Bebas di mana aja. Ini kayak raja. Oma ngeliatinnya sampai melotot banget, cuma santai Oma. Enggak, gue pikir tadi ada reka adegan. Kok reka adegan nama bintang itu? tamu? Itu nama. Oh iya. Itu nama panjang Iya, siapa? Ridho. Nama panjang kamu siapa sih, Dok? Ridho Ilahi. Siapa belakangnya? Gak ada Ridho Ilahi aja. Oh gitu. Oh tadi tanya nama panjang. Kayak judul-judul FTV Iya, ya, Wak? Ya emang Desa kan pemain FTV, wah. Iya, Ini I kan know. yang aku dengar katanya dia adalah rajanya FTV loh. Ini banyak sekali ya. Mas Kap. Ini temennya Ridho Roma nih. Mana? Satu judul Dan mulu semuanya sama Ridho. aku, Oma di FTV. Iya, iya. Satu Sering nih. judul mulu sama aku di FTV. Hebat gimana sih tipsnya sama mantan bisa manggil Oma gitu? Apa sih tipsnya? Mungkin bisa berbagi untuk kita semua. Ya sekarang gini. Ya sama kayak lo sama Rosa. Rosa manggil lu Neva. Iya benar. Ya sekarang gini dulu, waktu deket Mami, aja aku yang THR. dandanin. Aku didandanin sama Oma dulu Dulu? waktu deket. Oh sama, gue juga didandanin sama dia. Ridho, apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Tanya ini standar banget. Ridho, kalau aku boleh tahu, Ridho bintangnya apa sih? Hidra. Enggak. Anak Ridho, SMP kali ini ya. kan kamu udah banyak ribuan, udah puluhan FTV. Dari semua FTV, yang paling susah menurut lu tuh acting apa? Apalagi kan ini di Ramadan. Eh, Pas lagi bulan puasa nih apa? Adegan lari.
Romantis sih. Paling susah adegan romantis ya. Kalau aku bilang bulan puasa tuh paling susah banget adegan minum loh. Coba kita coba sini. Masa Igun? Hah, Masa Ma? adegan minum Ayo, susah? ayo, ayo. Masa Igun? Ayo. Sama makan gorengan ada kelemahannya di sini. Oke, sekarang kita akan coba Vanessa cek. kan, Vanessa. Ya udah diam aja dulu sih. Yuk, udah jarang-jarang Kenapa sih, lu. yuk? Sekali syuting mau gini banget lu. Honor mau mahal lu. Mahal bau gitu. Udah gila gitu. Lu bisa aja lu ya, lu mau gue buka lu di sini ya. Yuk, Mahal banget. silakan ya. Oke. Adegan romantis. Ya, Igun yang Aku dulu ya, adegan romantis ceritanya ini lu kekasih mau kamu. lu mau ngajak dia nikah. Iya, nikah. Kamu harus ceritanya kamu pakai topi. Kalau misalnya dia terima kamu nikah, nanti dia akan nyopot topi kamu. Tapi kalau dia nggak Ini nyopot nggak ada berarti topi. Ini kayak kejadian waktu itu lu nembak gue ya. Kalau suka, Itu caranya. kalau cinta angkat topi, kalau apa? tahu, gue udah lupa. Gue sih masa lalu gue kubur yuk. Gua masih... Action. Lu doain apa yuk? Doa orang teraniaya dijabah sama Allah. Perasaannya kaniaya gue deh. Ini nggak ada topinya nih. Oh ya udah, topinya pura-pura. Ini ada topinya apa enggak? Terserah. Nggak usah. Jadi Lu pakai topi nyatain apa cinta enggak? aja, nyatain cinta aja. Kok tahu? Belum, guys. Belum ngomong apa? Mau gesrek ayam lu no? Ayo. Iya. Aku kan orangnya nggak romantis nih. Jadi aku pengen ketemu Aku sama... mau kok, aku tahu. Mau apa? Belum yuk. Temenin dong di sini ada keluarganya, ada aku kayak sepi. Ayah habis ulang tahun, ayah habis ulang tahun. Dosa. Action. Aku pengen ketemu sama orang tua kamu. Ketemu sama orang tua aku. Bunda, Ikis, gede banget. Neng, ada siapa itu? nanya gimana nanya? Neng, ada siapa Neng? Bercanda Oke. cantik. Ya, Rido. Iya. Rido, tapi Rido, ini kalau ngomongin tentang acting dan yang lainnya, lu itu kan udah apa? Apalagi di puasa ini tetap syuting. Insya Allah. Tetap syuting. Iya. Itu berarti paling terberat sebenarnya buat seorang aktor itu adalah adegan romantis. Iya. Ya. Apalagi kalau FTV cuma 4 hari. Iya, 4 hari. 4 hari, 5 hari lah. 4 hari 5 hari. Oke. Nah, justru kalau kita lihat ini Rido tapi kalau kamu punya pacar nggak? Insya Allah enggak. Nih, gitu, bisa gitu. Ya maksudnya tuh yakin enggak. Oh, nggak ada. Nggak ada. Emang mau nyari yang kayak apa? 3 hal sih sebenarnya yang gua Apa? pengen. Ya mungkin kalau aku bisa masuk 2 ya oke lah. Ayam. Yang pertama Lu fresh. sayang sama Tuhan gua, yang kedua sayang sama orang tua gua, yang ketiga sayang sama gua. Udah cukup kok. Gue Dimas banget ya, Dimas banget ya. Ih, penonton langsung, ih pas banget dia. Kriteria. Kriteria gak ada kriteria sih ya. Ngalir gitu aja sih kalau suka. Kamu lebih suka wanita yang lebih muda atau lebih tua? Aku suka wanita yang dewasa. Tapi umur kan nggak ngejamin. Nafa Oh, kamu lebih masuk nih suka- Nafa nih. Lebih suka yang lebih dewasa Ini ya? Nafa sih masuk kayaknya nih ya. Ya. Baik. Emang sekarang Ridho Ilahi umurnya berapa? Oktober besok 28. 28. Cari yang 45 dapat. 45. Kalau 45 kayak Yunisara, kayak Isdahlia kan masih cantik. Kalau lu ntar 45 tuh, udah ngomel mulu. Ribut.
berdua ribut mulu ya. Mendingan iklan aja, jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis.